Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsih fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Pada setiap umat yang ada di muka bumi ini, mereka memiliki kitab. Umat Nasrani memiliki kitab, umat Yahudi memiliki kitab, dan begitupun umat Islam, umat yang dipilih oleh Allah tabaraka wa taala dengan sebenar-benar agama yang dipilih oleh Allah tabaraka wa taala, agama yang paling sempurna. Akan tetapi semua kitab-kitab yang dipegang oleh setiap agamanya telah ada perubahan. Di dalam kitab orang-orang Yahudi, di dalam kitab orang-orang Nasrani, mereka telah merubah. Karena apa? Karena Allah tidak menjaga kitab-kitab mereka. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala menjaga Al-Quran. Maka kita melihat sampai saat ini Al-Quran tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada perubahan satu huruf, satu titik pun sampai saat ini. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam kitabnya, inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan menjaganya. Maka sebuah nikmat yang diberikan Allah oleh Allah tabaraka wa taala untuk orang-orang muslimin, kaum muslimin, memiliki kitab yang berintegrasi, memiliki kitab yang memiliki komitmen sampai saat ini, tidak ada perubahan. Dan disitulah titik kebenaran dan titik hak akan terus terang di dalam kitab Al-Quran. Dan di antara keutamaan Al-Quran adalah menjadi syafaat bagi sahibul Quran, bagi orang-orang yang membersamai Al-Quran di dunia. Sebagaimana yang kita tahu, syafaat terbagi menjadi dua. Ada syafaat ammah dan ada syafaat khosoh. Maka di antara syafaat ammah itu ada syafaat Al-Quran. Dan bagaimana cara
dan setiap sesuatu memiliki cara untuk meraihnya. Maka bagaimana cara kita meraih syafaat Al-Quran ini? Maka di antara caranya adalah menjadi sahibul Quran. Apa itu sahibul Quran? Di dalam kitab Al-Bahr Al-Muhit dijelaskan di sana bahwa sahibul Quran, yang dikatakan sahibul Quran adalah al-mulazimina litilawatihi al-amilina bihi. Siapakah orang-orang yang dicap, yang dianggap sebagai sahibul Quran? Maka di dalam kitab itu dijelaskan yang terus menerus membacanya dan mengamalkannya. Maka dua cara ini, membacanya dan mengamalkannya, adalah kunci dari sebuah cap yang dimiliki oleh sahibul Quran. Maka kita tidak bisa ingin menjadi sahibul Quran dengan membacanya saja. Dengan membacanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kita tidak sama sekali tidak ada yang kita amalkan dari apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak sama sekali mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka tidak bermanfaat Al-Quran baginya. Maka tidak akan menjadi syafaat. Maka Al-Quran tidak akan menjadi wasilah untuk menolong kita di hari kiamat. Maka pantaslah Utsman radhiyallahu taala anhu, maka pantaslah Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Maka sebaik-baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka tidak bermanfaat bagi seseorang belajar Al-Quran untuk dia sendiri. Maka manfaat Al-Quran ada pada dia sendiri, tidak ada pada orang lain. Maka ketika kita ingin meraih keutamaan, sebaik-baik di antara kita, di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kita sebagai seorang mukmin, ketika kita ingin mendapatkan sebuah lakop atau sebuah cap sahibul Quran, kita membaca Al-Quran, berusaha untuk setiap hari membacanya dan mengamalkannya. Meskipun kita mungkin tidak semua di dalam Al-Quran kita amalkan, akan tetapi ada beberapa hal, ada beberapa perbuatan-perbuatan yang mana itu kita mencontoh dan melakukan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa belajar Al-Quran dan mengajarkannya mencakup beberapa hal. Salah satunya mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya. Mungkin sebagian kita menganggap remeh. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita, kita mengajarkan kepada saudara-saudara kita, mereka yang belum mengetahui huruf-huruf di dalam Al-Quran. Akan tetapi banyak sekali pahala yang akan kita dapatkan ketika anak itu membacanya. Setiap huruf yang mereka baca dan huruf itu kita yang mengajarkannya, maka kita mendapatkan bagian pahala membaca Al-Quran itu. Dan selanjutnya mempelajarinya dan mengajarkan maknanya. Ketika kita tahu ada beberapa perintah yang di dalam Al-Quran, perintah untuk meninggalkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, walaupun hal-hal kecil, hal-hal yang sepele, kita ajarkan kepada anak dan saudara kita. Itu adalah manfaat yang sangat besar yang akan kita dapatkan dari pahala-pahala orang-orang yang mengamalkan apa yang kita berikan kepada mereka.
Dan di antara kedua tadi, yang kedua memahami maknanya itu lebih utama daripada mengajarkan huruf-hurufnya. Maka kita berlomba-lomba untuk memahami isi Al-Quran dan kita berusaha untuk mengajarkannya. Dan Al-Quran bermanfaat bagi kita yang membacanya. Jadi Al-Quran akan bermanfaat bagi kita untuk orang-orang yang membacanya, bukan memajang. Orang-orang yang akan mendapatkan pahala dari Al-Quran itu adalah orang-orang yang membacanya, bukan memajang atau ditaruh di beberapa tempat, dan memahaminya pastinya. Dan lalu apa? Al-Quran menjadi manfaat kepada kita apabila kita memahami bahasanya. Kita berusaha untuk belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit agar bisa memahami Al-Quran. Niat kita memahami Al-Quran dan mempelajari tafsirnya, lalu mentadaburi dan menghayatinya. Dan yang terakhir adalah mengamalkannya. Maka tidak heran pada akhir zaman ini kita melihat orang-orang yang membaca Al-Quran adalah orang-orang yang alim. Kita melihat orang-orang yang selalu menghafalkan Al-Quran dan selalu mengajarkan ke orang-orang lain. Mereka dicap orang alim. Akan tapi kita ingat pada zaman sahabat, pada zaman Nabi SAW, mereka semua sahabat menghafalkan Al-Quran. Itu adalah menjadi standar seorang mukmin. Akan tapi saat ini standar seorang mukmin menjadi turun di bawah itu. Maka ketika kita mengetahui banyaknya manfaat yang kita dapatkan dalam membaca Al-Quran, maka kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita. Kita mengetahui ada beberapa saudara-saudara kita yang membaca Al-Quran hanya waktu Ramadan, membaca Al-Quran pada saat tadarusan. Selain itu mereka tidak pernah membaca Al-Quran. Wali'adzubillah min dzalik. Mereka tidak pernah membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui keutamaan-keutamaan. Tidak mengetahui bahwa Al-Quran ini menjadi syafaat di hari kiamat. Quran ini, dengan Al-Quran ini kita naik derajatnya dengan bacaan-bacaan yang fasih. Semakin fasih kita membaca Al-Quran, semakin kita naik derajat kita. Iqra warattil wartaqi. Maka bacalah dan pahamilah, bacalah dan fasihkanlah, maka naiklah derajat kalian. Maka kita sebagai seorang muslim yang paham agama Islam, yang paham bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling agung yang diturunkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala di dalam dunia ini. Tidaklah Al-Quran turun kecuali melalui perantara malaikat yang paling agung, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan tidaklah Al-Quran turun pada bumi ini kecuali turun pada hari yang paling agung, di malam Lailatul Qadar. Dan tidaklah Al-Quran turun kepada seseorang kecuali seseorang itu adalah seseorang yang paling agung. Maka celakalah bagi orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Maka semantasnya kita sebagai seorang muslim untuk terus berusaha memberikan waktu membaca Al-Quran dan memahami maknanya sedikit demi sedikit, yang insya Allah akan menjadi syafaat untuk kita di hari kiamat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil muntaha, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka Ta'ala, tidak ada ruginya orang yang membaca Al-Quran. Tidak ada ruginya orang yang meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Sebagaimana permisalan orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda,
Al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal atroja. Ta'muha thayyibun wa rihuha thayyib. Wal mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi katamar. Ta'muha thayyib wa rihuha wa la riha laha. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an karraihana. Rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kal hamdalah. Ta'muha murrun aw khabithu wa rihuha murrun. Permisalan orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya adalah bagaikan buah utroja, rasa dan baunya enak. Dan permisalan bagi orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya adalah bagaikan buah kurma yang rasanya manis namun tidak beraroma. Dan permisalan bagi orang-orang munafik yang membaca Al-Qur'an adalah bagaikan raihana, baunya menyenangkan namun rasanya pahit. Dan orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an bagaikan hanzalah, rasa dan baunya pahit. Saking mulianya Al-Qur'an sampai menaikkan sedikit derajat orang-orang munafik menjadi permisalan baunya enak akan tapi rasanya pahit. Dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahirun bil Qur'an ma'asafrul kiramil barara, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatadatta fihi wa huwa alaihi syaqun aw ajran." Orang yang membaca Al-Qur'an dan mahir dalam membacanya, maka ia dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia lagi berbakti kepada Allah tabaraka wa taala. Sedangkan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan masih terbata-bata, masih tidak lancar dalam membaca Al-Qur'an dan merasa berat untuk membacanya, maka ia mendapatkan 2 pahala. Maka tidak ada ruginya orang-orang yang membaca Al-Qur'an namun dia tidak pandai membacanya, tidak mahir membacanya, dia akan mendapatkan 2 pahala, bukan 1 pahala. Dia akan tetap mendapatkan 2 pahala, saking agungnya Al-Qur'an ini. Dan di antara para sahabat yang masyhur selalu bersama Al-Qur'an adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Jikalau hati kamu bersih, niscaya kamu tidak akan kenyang dari kalam Allah. Niscaya kamu tidak akan merasa puas dengan kalimat Allah. Niscaya kamu akan ketagihan untuk membaca Al-Qur'an ketika hatimu bersih." Dan di antaranya ada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, seperti yang diriwayatkan dalam sahihnya tentang dialognya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintanya agar membaca dan mengkhatamkan Al-Qur'an 7 hari. Maka dahulu para salafus saleh mencari ketenangan bukan dengan piknik, mencari ketenangan bukan dengan jalan-jalan, mencari ketenangan bukan dengan mencari hal-hal yang bersifat duniawi. Akan tetapi para salafus saleh mencari ketenangan dan kenikmatan saat membaca Al-Qur'an. Maka apakah perlu kita terus memperbaiki dan kita harus memotivasi diri sendiri untuk mencari ketenangan itu sampai ke derajat kita menikmati manisnya iman dan dalam membaca Al-Qur'an. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh Allah tabaraka wa taala melalui syafaat Al-Qur'an. Dan semoga Al-Qur'an menjadi penolong di hari akhir karena kita membacanya dan mengamalkannya. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa taala bersama orang-orang hufad, bersama para nabi wassalihin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati ni'amika wa jami'a sakhatika. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ahsin akibatina fil umuri kullaha wa ajirna min jazid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazidkum washkuru 'ala ni'amihi yashkurkum wa dzikrullahu akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله